Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas Kitabul Ilmi, yaitu pada hadis 2684. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani, ada dua perkara, la tajtami'ani, yang tidak bakal kumpul, fi munafiq, pada orang munafik. Yang pertama adalah husnu samtin, bagusnya perilaku. Yang kedua adalah wala fiqhun, tidak pula fikih fid dini, dalam agama. Jadi supaya kita itu aman dari sifat munafik, maka harus ada dua sifat ini pada diri kita. Yang pertama perilakunya baik, yang kedua paham agama. Nah, maka dimasukkan dalam Kitabul Ilm, menunjukkan fadilahnya ilmu agama. Kalau kita paham agama, maka tinggal nambah satu lagi, yaitu perilaku yang baik, maka sudah dijamin tidak munafik. Karena kata Nabi, kalau ada dua sifat ini berkumpul pada seseorang, maka itu tidak mungkin dia munafik. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita masing-masing, apakah perilakunya sudah baik. Kalau perilaku kita sudah baik, alhamdulillah, berarti kurang satu kunci lagi, jadilah orang yang paham agama. Maka kalau perilaku yang baik plus paham agama, aman dari kemunafikan. Atau sebaliknya, kita sudah paham agama, alhamdulillah, berarti kan tambah satu lagi, perilakunya yang baik. Orang paham agama, perilakunya jelek, masih belum aman dari kemunafikan. Perilakunya baik tapi tidak paham agama, belum aman dari kemunafikan. Nah, supaya aman dari kemunafikan, gabungkan antara dua hal ini. Karena itu mari kita terus mengkaji ilmu agama supaya kita termasuk orang-orang yang paham agama, dan mari kita perbaiki perilaku yang jelek menjadi perilaku yang baik. Kemudian ada satu hadis yang mirip dengan hadis ini tetapi berbeda pembahasannya, yaitu khaslatani, ada dua perkara, la yajtami'ani, yang tidak mungkin kumpul, fi mu'min, pada orang beriman. Al-bukhlu, bakhil, wa su'ul khuluq, dan akhlak yang baik. Artinya kalau kita punya dua sifat ini, berarti kita tidak beriman, Pak. Bakhil, akhlaknya jelek. Kalau bakhil toh akhlaknya bagus, masih mending. Atau akhlaknya jelek tapi dia dermawan, masih mending, ya. Tapi kalau dua-duanya sudah ada pada seseorang, pelit dan juga akhlaknya jelek, nah itu dijamin tidak beriman. Maksudnya tidak beriman secara sempurna. Tapi saya jujur, hadis ini memang derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani, hadis yang kedua ini, ya. Kenapa didhaifkan? Karena ada rawi bernama Shadaqah, dia perawi yang dhaif. Nah, maka yang sahih adalah yang sedang kita baca ini tadi, dua perkara yang tidak kumpul pada orang munafik. Adapun dua perkara yang tidak kumpul pada orang mukmin, maka hadisnya dhaif. Berikutnya hadis 2685 dari Abu Umamah Al-Bahili. Dia mengatakan telah disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki,
salah satunya itu ahli ibadah, sementara yang lain itu seorang yang alim. Jadi satunya hari-hari habis untuk ibadah, sholat, baca Quran, dzikir, wirid. Satunya hari-hari habis untuk ilmu, mengajar, mempelajari ilmu, meneliti ilmu, menulis ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, fadlul alim, fadilahnya orang yang alim ini, alal abid, dibandingkan orang yang ahli ibadah ini, kafadli, seperti fadilah saya Nabi ala adnakum, dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, wahai sahabat-sahabatku. Artinya dua-duanya baik, Pak. Ahli ibadah baik, ahli ilmu juga baik, tapi lebih utama yang ahli ilmu. Kenapa? Karena kaidahnya adalah al khairul muta'addi afdal minal qasir. Kebaikan yang bersifat menyeluruh kepada orang lain itu lebih utama dari kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Ibadah itu untuk diri kita sendiri. Kalaupun ada berkah turun, itu hanya sekitar-sekitar kita, satu rumah, satu keluarga, atau satu kampung. Tapi kalau orang alim, ilmunya ini bisa untuk sedunia. Syekh Qardawi misalnya sudah wafat, tapi karyanya masih dibaca orang sampai hari ini. Imam Nawawi karyanya masih dibaca orang sampai hari ini. Ini sekarang kita membaca tulisan Imam Tirmidzi, berarti manfaatnya besar sampai akhir zaman pun masih dipelajari kitabnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlus samawati, dan penduduk langit-langit, wal ardin, dan bumi-bumi, hatta namlah, sampai semut, fi juhriha, dalam lubangnya, wa hatta, dan sampai al-hut, ikan-ikan di lautan atau di air, la yusalluna, sungguh mereka itu mendoakan, ala muallimin nas, kepada orang yang mengajarkan kepada manusia, al khaira, akan kebaikan, jazakallahu khairan, yaitu kebaikan ilmu agama. Nah, ini fadilahnya orang yang alim, didoakan oleh seluruh makhluk, baik itu malaikat maupun manusia maupun binatang-binatang. Kata-kata yusallun yang artinya adalah mendoakan, ini maksudnya adalah yastaghfirun, mereka mendoakan ampunan, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca pada waktu sebelum ini, yaitu di Masjid Amanah, bahwasanya ikan-ikan itu memintakan ampun untuk orang-orang yang yumu'allimin nasil khair, mengajarkan kebaikan kepada manusia, kebaikan ilmu agama. Tapi tenang saja, panjenengan yang mendengarkan ilmu agama ternyata juga mendapatkan fadilah yang sama. Jadi yang bicara mendapatkan fadilah ini, dan yang mendengarkan juga mendapatkan fadilah ini. Apakah ada hadisnya? Ada, Pak. Yastaghfiru lahu, Rasulullah bersabda, wa inna talibal ilm, sesungguhnya penuntut ilmu agama, yastaghfiru lahu kullu syai, dimintakan ampun oleh segala sesuatu, hatta al-hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan pun juga memintakan ampun untuk dia. Ini hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, derajatnya juga sahih. Nah, kalau ini tadi hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya juga sahih. Nah, maka dua-duanya mendapatkan hal yang sama, didoakan oleh para malaikat dan semua makhluk. Dan ini mengingatkan kita kepada satu hadis yang meskipun dhaif tetapi isinya sahih. Al-alim, orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang yang mempelajari ilmu, fil ajri, di dalam masalah pahala, syarikani, bersyarikat, yaitu sama-sama mendapatkan pahala. Al-alim wal muta'allim, orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmu, syarikani fil khair, keduanya berserikat dalam kebaikan. Wasairun nas, adapun sisa-sisa manusia yang lain yang tidak berilmu dan tidak mau mendengarkan ilmu, itulah khaira fih, tidak ada kebaikan pada mereka, ya. Hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya talibul ilm, pendengar ilmu, pencari ilmu pun juga didoakan ampunan oleh makhluk-makhluk tersebut. Kemudian di sini ada tambahan perkataan para ulama yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi, yaitu dari Fudail bin Iyad.
Dia mengatakan alimun amilun muallimun, seorang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, yang dia itu mengajarkan ilmunya. Yud'a kabiran, dianggap sebagai orang besar fi malakutis samawati, pada kerajaan-kerajaan langit, yaitu di antara para malaikat. Nah, itu orang yang alim, kalau dia mengamalkan ilmunya dan sabar mengajarkan ilmunya, maka dia disebut orang besar, orang mulia. Maka ilmu itu butuh kesabaran, Pak. Kesabaran apa? 4. Yang pertama, sabar untuk mempelajari. Maka belajar itu perlu sabar, ya. Nggak sabar ya nggak akan berhasil. Yang kedua, sabar untuk mengamalkan. Yang ketiga, sabar untuk menyampaikan. Ngajar itu juga perlu kesabaran. Kemudian yang keempat, sabar untuk menghafalkan. Maka tidak cukup dipelajari, tapi juga dihafalkan. Kalau mempelajari saja tanpa menghafalkan, nanti pas kita butuhkan kita tidak bisa menyampaikan secara langsung. Tapi kalau sudah dihafalkan, maka kita setiap saat kita membutuhkan ilmu tersebut sudah ada pada hati kita, ada dalam dada kita. Di sini disebutkan oleh Fudail bin Iyad, amil, orang yang berilmu yang beramal, alias yang dia menerapkan ilmunya. Sehingga ilmu kalau tidak diamalkan ya tidak ada gunanya. Sebagaimana kata Al-Imam Zuhri, beliau mengatakan, ini sudah saya tulis di sini saking bagusnya perkataan beliau, la yardan nasu ilma alimin la ya'mal. Orang-orang tidak akan ridho terhadap ilmunya orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Pintar tapi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya. Wala yardawna amala amilin la ya'lam. Tapi orang-orang juga tidak ridho amalannya orang yang beramal yang tanpa ilmu. Jadi ilmu butuh amal, amal butuh ilmu. Amal tanpa ilmu sesat, ilmu tanpa diamalkan fasik. Maka dua-duanya jelek sehingga tidak diridhoi oleh manusia. Berikutnya 86 dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashba'al mu'min, tidak akan kenyang orang beriman, min khairin yasma'uh, dari kebaikan yang dia dengarkan, hatta yakuna, sehingga adalah muntahahu, tempat akhirnya itu adalah al-jannah, mendapatkan jannah. Artinya orang beriman yang sempurna imannya itu tidak akan puas mendengarkan ilmu sampai mati. Kalau sudah mati masuk surga, nah baru sudah selesai. Belum mati dengarkan ilmu terus. Dan ini hadisnya dikatakan oleh Imam Tirmidzi hasan, padahal sanadnya dhaif, yaitu ada rawi bernama Darraj dari Abul Haytham, ini dhaif. Kenapa beliau mengatakan hasan? Karena hasan maknanya isinya benar, bahwasanya orang beriman itu yang berimannya sempurna itu tidak akan puas mencari ilmu sampai mati, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, man humani la yashba'an, ada dua orang yang tidak pernah kenyang. Siapa? Talibu ilm, orang yang mencari ilmu agama, nggak akan pernah kenyang. Kapan kenyangnya? Ya kalau sudah mati. Maka terus mencari ilmu sampai dia mati. Yang kedua, talibud dunya, orang yang mencari dunia juga begitu, nggak akan puas sampai dia mati. Karena itu Imam Ahmad mengatakan, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta sampai kuburan, alias tidak berhenti dari mempelajari ilmu, menulis ilmu, mencatat ilmu, mendengarkan ilmu sampai masuk kuburan. Minal mahdi ilal lahdi, ya, dari ayunan ketika masih bayi sampai liang lahat itu selalu mencari ilmu. 87 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kalimatul hikmah, kalimat yang bijaksana, maksudnya ilmu, itu adalah dhallatul mu'min, seperti barang hilangnya orang beriman. Fahaitsu wajadaha, maka dimanapun dia mendapatkan barang yang hilang tadi, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak terhadap barang tadi. Panjenengan kehilangan barang yang berharga,
Maka dimanapun panjenengan menemukan barang itu, panjenengan yang paling berhak. Ketemu di pasar, ya panjenengan lebih berhak daripada orang-orang pasar, ambillah. Panjenengan nemukannya di masjid, ya ambillah, orang itu milik panjenengan. Ketemu di pinggir jalan, ambillah, orang itu milik panjenengan. Hadis ini memang derajatnya dhaif, Pak. Ada rawi bernama Ibrahim bil Fadl, tetapi maknanya bisa diterima, bahwasanya orang beriman itu tidak peduli dia mendengar ilmu dari siapapun, pokoknya kalau ucapannya baik itu diambil. Maka ucapan ini, hadis ini seperti ucapan orang-orang, ungdzur ma qal wa la tangdzur man qal. Kamu perhatikan apa yang diucapkan oleh orang, jangan perhatikan siapa yang ngomong. Pokoknya yang diucapkan itu kebenaran, terima. Meskipun yang ngomong itu anak muda, lebih muda daripada kita. Meskipun yang ngomong itu ilmunya lebih rendah daripada kita, tapi kalau benar ya diterima saja. Namanya manusia kan tempat salah dan lupa. Bisa jadi saya salah, kemudian diingatkan oleh orang yang lebih rendah ilmunya daripada saya. Nah, saya tidak boleh congkak. Adalah saya menerima, terima kasih sudah dinasihati, Anda memang yang benar. Nah, itulah yang dimaksud dhallatul mu'min, ya, itu seperti barang yang hilang, kapan kita temukan maka kitalah yang mengambilnya. Maka hadis ini meskipun dhaif, maknanya bisa diterima, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengakui hal tersebut. Pada waktu itu Abu Hurairah menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrahnya itu dicuri oleh setan. Nah, setannya ini sudah ditangkap berkali-kali. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ini sudah beberapa kali kamu saya tangkap, hari ini sudah tidak akan saya lepas lagi karena kamu ngapusi terus. Maka si setan ini mengatakan, gini, saya tak kasih ilmu kepada kamu, tapi saya tolong dilepas. Nah, maka sebagai gantinya saya kasih ilmu. Para sahabat itu kalau dengar ilmu itu langsung tertarik, Pak. Wah, ilmu. Meskipun yang ngomong setan, tetap diterima. Baik, apa ilmunya? Maka setan tadi mengatakan, kamu kalau tidur, maka sebelum tidur bacalah ayat kursi sampai selesai, sehingga tidak akan ada yang bisa mendekati kamu dari kalangan setan, karena kamu selalu dijaga dari Allah Subhanahu wa taala sampai masuk waktu pagi. Nah, akhirnya Abu Hurairah karena mendapatkan ilmu baru, dia lepas setannya tadi. Setelah dilepas, kemudian lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, si malingnya datang lagi, tapi karena nyampaikan ilmu ya saya lepas. Kemudian dia menyampaikan gini. Apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu jujur kepada kamu, memang kalau kamu baca ayat kursi tidak akan diganggu setan. Padahal dia itu sebenarnya orang yang tukang dusta, karena dzaka syaitan, dia itu adalah setan sebenarnya itu. Jadi meskipun yang menyampaikan setan, meskipun yang menyampaikan maling oleh Abu Hurairah tetap diambil, Pak. Oh, ilmu, sesuatu yang baik. Yang ngomong setan gak ada masalah. Imam Ahmad pernah dibelenggu, disiksa, kemudian masuk penjara. Kemudian ada perampok yang juga dipenjara. Kemudian si perampok ini mengatakan, wahai Ahmad, kamu dipenjara padahal tidak punya kesalahan apa-apa. Saya ini loh dipenjara karena ngerampok, tapi saya masih nekat saja ngerampok. Kamu yang tidak salah, kamu harus lebih sabar daripada saya. Imam Ahmad dinasihati perampok dan beliau menerima nasihatnya. Maka kata Imam Ahmad, ini ucapan rampok menguatkan hati saya. Masa saya kalah dengan perampok? Perampok saja dibelenggu dan disiksa-siksa, masih nekat ngerampok lagi. Nah, saya tidak punya salah, kenapa saya berhenti dari kebaikan yang saya sampaikan? Maka beliau semakin kuat imannya kepada Allah dengan sebab ucapan atau nasihat dari si perampok. Beliau tidak mengatakan, kamu perampok nggak usah nasihati saya, nggak ngomong begitu, ya. Isinya baik, kenapa ditolak? Sampai di sini alhamdulillah sudah selesai Kitabul Ilm dari kitab Sunan At-Tirmidzi, sehingga kita membuka file yang baru lagi, yaitu tentang masalah yang lain yang akan kita pelajari dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Bab yang ke-40 atau kitab yang ke-40, Abwabul Isti'dzan, bab-bab tentang minta izin, wal adab dan adab-adab,
an Rasulillah, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam itu adalah ajaran yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna melebihi daripada ajaran Islam. Yang lain-lain itu tidak ada yang sempurna. Islam saja yang sempurna. Nah, maka salah satu ajaran Islam adalah mengajarkan adab-adab. Maka akidah diajarkan, keyakinan tentang Allah, muncullah ilmu akidah. Kemudian syariat, hukum-hukum, halal haram juga diajarkan, muncullah ilmu fikih. Dan adab-adab juga diajarkan, muncullah ilmu tasawuf atau ilmu ihsan atau ilmu akhlak. Nah, ini lengkap ilmu di dalam Islam ini ada 3 macam tadi. Maka sekarang kita mari pelajari ilmu adab atau ilmu akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu ihsan. Bab yang pertama dalam kitab adab, babu majaa, bab tentang fi ifsya'is salam, menyebarkan salam. Yang dimaksud menyebarkan salam adalah ketika kita berjumpa mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kita hidupkan sunnah Nabi mengucapkan salam. Karena efeknya ada 2, manfaatnya ada 2. Yang pertama, dengan salam kita mendapatkan pahala. Yang kedua, dengan salam maka akan semakin sempurna iman kita. Apakah ada dalilnya? Ada. 2688 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak bakal masuk jannah hatta tu'minu, sampai beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak bakal beriman sempurna hatta tahabu, sampai kalian saling cinta sesama muslim." Jadi sama muslim harus saling cinta meskipun beda pengajian. Satunya ngaji di sana, satunya ngaji di sini, saling cinta. Jangan bermusuhan, jangan saling menuduh, jangan saling iri dengki, jangan saling memusuhi, menjatuhkan. Kemudian beliau ngasih solusi bagaimana supaya umat Islam ini bisa saling cinta. Ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian ala amrin, satu perkara besar. Idza antum fa'altumuh, kalau kalian melakukan perkara besar tadi, tahabbtum, kalian akan jadi saling cinta. Perkara besar tapi ringan, tidak susah. Afsyus salam, sebarkan salam, bainakum, di antara kalian sesama muslim. Jadi kalau berjumpa salam. Kalau ada orang yang tidak mau jawab salam kita, padahal kita salam, itu nggak usah marah, Pak. Kenapa? Karena hakikatnya salam kita dijawab oleh makhluk yang lebih mulia daripada mereka, yaitu para malaikat. Jadi orang salam dijawab untung, tidak dijawab lebih untung. Kalau kita salam assalamualaikum dijawab, maka kita mendapatkan pahala karena menyebabkan dia berzikir kepada Allah, yaitu mengucapkan salam. Tapi kalau dia tidak menjawab, maka kita lebih untung karena kita dapat jawaban dari para malaikat. Dan para malaikat pastinya doanya mustajab karena mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, tidak bisa masuk surga kecuali beriman. Sehingga kalau tidak punya iman, maka tidak mungkin dia masuk surga meskipun akhlaknya baik, ya. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, akhlaknya baik, sosial tinggi, tapi karena tidak punya iman, tidak bakal masuk surga, adanya di neraka. Sebagaimana sabda Nabi, ala innahu, sesungguhnya la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah illa nafsum muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Muslim atau mukmin sama, ya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka alhamdulillah kita sudah muslim, mudah-mudahan Allah jaga Islam kita sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata ini, la tu'minu, kalian tidak beriman, ini maksudnya kalian tidak beriman secara sempurna. Jadi kalau mau ditulis syarahnya itu, la tu'minu, kalian tidak beriman alias imanan kamilan, tidak mungkin sempurna iman kecuali kalau saling cinta. Berarti sesama muslim kalau saling benci, maka imannya tidak sempurna. Nah, supaya sempurna gimana? Saling cinta. Supaya saling cinta, sebarkan salam.
Maka mari kita biasakan berjumpa mengucapkan assalamualaikum, bukan monggo, bukan. Kalau monggo, nah itu tidak ada jaminan untuk saling cinta. Tapi kalau salam, ini ada jaminan dari Nabi saling cinta. Dan kalau kita mengatakan monggo, nah itu enggak jelas apakah pahalanya berapa, itu enggak jelas. Kalau assalamualaikum, nah itu pahalanya 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Babu ma dzukira fi fadlis salam, bab tentang fadilah salam. Apa benar pahalanya 30? Nah, mari kita baca 2689 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alaikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda asyrun, 10 pahalanya. Kemudian datang orang yang lain, dia mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isyrun, 20 pahalanya. Kemudian datang orang yang lain, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathun, pahalanya 30. Ada dua hal yang dapat kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama, amal itu semakin banyak maka semakin besar pahalanya. Sebagaimana disampaikan dalam kaidahnya para ulama, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apabila perbuatan kita lebih banyak, maka fadilahnya pun lebih banyak. Sehingga mengucapkan 3 macam salam tadi, 3 kalimat, pahalanya 30. Faedah yang kedua, bahwasanya di sini Nabi disalami, beliau mengatakan ashrun, ishrun, thalathun. Ini bukan berarti beliau nggak jawab salam, bukan Pak. Maksudnya setelah beliau menjawab salam, kemudian mengatakan 10. Setelah menjawab salam mengatakan 20. Adapun di sini tidak disebutkan Nabi menjawab salam langsung mengatakan 10. Ini karena ringkasan. Ringkasan itu sering dilakukan oleh orang Arab dalam rangka apa? Al-ijaz, meringkas supaya kalimatnya itu menjadi lebih bagus. Karena kalimat yang terlalu panjang bertele-tele itu menyebabkan orang bosan. Jadi Pak, panjenengan nyoba di YouTube ya, orang-orang kan membuat video-video bermanfaat. Nah itu biasanya yang paling laris itu yang pendek-pendek. Yang terlalu panjang, nah itu dianggap bertele-tele, kesuwen. Misalnya panjenengan mencari bagaimana menghilangkan noda bandel di baju misalnya, nah, itu yang paling laris sebenarnya yang pendek-pendek. Karena itulah yang ijaz, yang paling disukai orang, pendek, singkat, padat, rasa kesuwen. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-isti'dzan thalathah, minta izin itu 3 kali. Maksudnya jangan lebih dari 3 kali. Panjenengan minta izin ngetok pintu orang lebih dari 3 kali, itu berarti nggak adab. Kenapa nggak adab? Karena bisa jadi pemilik rumahnya sedang istirahat, dia nggak mau nerima tamu, sehingga 3 kali disalami sengaja dia nggak mau keluar karena tidak mau menerima tamu, lagi sakit atau lagi sedih atau lagi lelah. Nah, maka menambah dari 3 kali ini nggak adab. Apalagi mematikan listriknya, gensernya dimatikan, tek biar orangnya keluar. Nah, ini memaksa keluar gitu. Tambah jelek lagi itu, nggak sopan sama pemilik rumah. 2690 dari Abu Sa'id, dia mengatakan telah minta izin Abu Musa al-Ash'ari kepada Sayyidina Umar, waktu itu jadi khalifah. Maka dia mengatakan assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Maka Umar berkata 1. Kemudian dia diam sesaat, kemudian dia mengucapkan lagi assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Maka Umar mengatakan 2. Kemudian dia diam sesaat, kemudian dia mengucapkan salam lagi, assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Maka Umar mengatakan 3. Jadi maksudnya Sayyidina Umar itu masih sibuk sehingga dia ngitung ya, baru 1, baru 2, baru 3. Kira-kira dia akan membuka pintu kalau sudah 5, kira-kira begitu. Tsumma raja'a, ternyata Abu Musa langsung pulang. Jadi 3
nggak sampai 4 langsung pulang. Maka Sayyidina Umar berkata kepada penjaga pintu, apa yang dia lakukan? Maka dijawab, pulang. Maka Umar mengatakan, alayya bih, datangkan ke sini, ya, panggil ke sini. Maka tatkala Abu Musa datang, dia mengatakan, apa yang kamu lakukan itu? Kok kamu 3 kali sudah pulang? Sabar jadi tamu itu. Saya itu khalifah lagi sibuk, kamu nggak sabar gimana? Qala, maka dia menjawab, as-sunnatu. Oh, itu sunnah Nabi. Qala, Umar bertanya, as-sunnah, apa benar sunnah Nabi? Demi Allah kamu harus datang kepada saya untuk sunnah ini dengan bukti. Kalau tidak bisa membawa bukti, maka saya betul-betul akan melakukan terhadap kamu, yaitu akan dihukum. Kamu ngomong atas nama Nabi, hati-hati loh, harus benar ini. Kalau nggak ada saksinya yang menguatkan kamu, nah kalau sekarang berarti nggak ada rekamannya sabda Nabi, awas kamu saya hukum, saya penjara atau saya pukul. Qala fa'atana, maka Abu Musa datang kepada para sahabat yang lain. Waktu itu kami adalah rufqah, beberapa rombongan dari kalangan Ansar. Maka dia mengatakan, wahai seluruh orang-orang Ansar, bukankah kalian tahu, alastum a'laman nas, bukankah kalian itu orang yang paling paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah pernah bersabda, al isti'dzanu thalathun, minta izin itu maksimal 3 kali. Fa in udzina laka, kalau diizinkan untuk kamu silakan masuk, wa illa farji, tapi kalau tidak diizinkan ya pulanglah. Maka para kaum itu mereka bergurau dengan dia. Bergurau maksudnya apa? Ya maksudnya tidak usah sedih, kamu ngapain sih sedih seperti itu? Nah, dia karena takut Pak dipukul oleh Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar itu kalau mau ngomong mukul betul. Awas kamu nggak bisa membawa saksi, pentung, pentung betul. Nah, dia membayangkan, wah bathukku bendol ini kalau tidak ada yang menjadi saksi. Nah akhirnya Abu Sa'id mengatakan, kemudian saya pun angkat kepala saya, kemudian saya bertanya, fama asabaka fi hadza minal uqubah fa ana syarikuka. Tenang ya, kalau kamu mendapatkan hukuman maka saya yang akan berserikat dengan kamu, saya akan menemani kamu, ya, nggak akan kamu dihukum. Akhirnya dia pun datang kepada Sayyidina Umar, kemudian mengabarinya dengan hadis tersebut. Maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan, ma kuntu alimtu bihadza, saya belum pernah mengetahui sunnah ini. Nah, dalam hadis yang lain Sayyidina Umar itu nyesel, kenapa kok saya belum tahu sunnah seperti ini, padahal Abu Sa'id aja tahu. Abu Sa'id itu anak kecil, sahabat muda. Kalau dibandingkan dengan Sayyidina Umar, nah itu jauh jaraknya. Itu antara orang tua dengan anak muda. Nah, maka Sayyidina Umar itu merasa menyesal kenapa belum tahu sunnah ini, padahal yang muda-muda saja tahu. Dalam riwayat yang lain Sayyidina Umar mengatakan, syaghalatni as-safqu bil aswaqi. Syaghalatni, menyibukkan saya, as-safqu bil aswaqi. Oh ini al-hani ya. Sayyidina Umar mengatakan, apakah sabda Nabi yang seperti ini saya tidak tahu? Banget temen al-hanis safqu bil aswaq. Ini gara-gara saya sibuk berbisnis, al-khuruj ila tijarah, karena saya sibuk untuk melakukan tijarah perbisnisan, sehingga saya tidak mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Nah, maka ini adalah perkataan Sayyidina Umar untuk menunjukkan penyesalannya dia, kok dia belum tahu sabda Nabi yang diketahui oleh orang-orang yang lain. Dan ini pun sekaligus menunjukkan fadilahnya Sayyidina Umar, salah ngaku salah, Pak. Jadi nggak usah bela diri, salah ya sudah. Oh ya, mohon maaf ya, saya yang salah, saya yang nggak tahu. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya orang yang masih muda bisa jadi ilmunya lebih banyak daripada yang lebih tua, nggak ada masalah. Karena ilmu itu pembagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih siapapun yang Allah kehendaki untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka sangat berhati-hati dalam menyampaikan sabda Nabi. Kalau ada kata-kata sabda Nabi, nah mereka cek betul, apa betul ini sabda Nabi, mana buktinya, siapa orang yang menyaksikan bahwasanya
ini betul-betul sabda Nabi. Nah, jadi tidak mudah-mudah untuk menyampaikan sabda Nabi asal-asalan, diteliti dulu apakah betul sabda Nabi ataukah bukan. Berikutnya 2691 dari Sayyidina Umar, dia mengatakan, saya minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, fa'adzinali, lalu beliau mengizinkan kepada saya. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan, kata Albani dhaif, tapi kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan, tiada lain Sayyidina Umar mengingkari terhadap Abu Musa ketika dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya minta izin itu 3 kali, kalau tidak diizinkan maka silahkan pulang. Padahal Sayyidina Umar sendiri pernah minta izin 3 kali, kemudian diizini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia itu tidak tahu masalah ini yang diriwayatkan oleh Abu Musa ini, yaitu kalimat terakhirnya, fa in udzina laka fa illa farji. Kalau sudah diizinkan maka silahkan masuk, kalau tidak diizinkan maka pulanglah. Nah, tambahannya ini yang dia tidak tahu. Dia cuma taunya kalimat pertamanya, minta izin itu 3 kali. Artinya maksimalnya 3 kali, jangan minta izin lagi. Tapi perintah untuk pulang kalau tidak dapat izin, nah ini Sayyidina Umar belum pernah mendengar. Sehingga dia hanya mendengar separuh hadis, tidak mendengar apa? Separuh yang berikutnya. Nah, itu sebabnya dia kemudian mengingkari apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Abu Musa. Berikutnya babu majaa, bab tentang kaifaraddus salam, bagaimana menjawab salam. Kalau mengucapkan salam tadi sudah kita pelajari, ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang jawabnya bagaimana? 2692 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, telah masuk seorang laki-laki ke masjid sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di sudut masjid. Lalu orang itu datang salat, kemudian mendatangi Nabi, kemudian salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini diambil pelajaran bahwa kalau kita masuk masjid maka dahulukan salat tahiyatul masjid baru salam kepada orang. Jadi bukan salam dulu baru kemudian salat, tapi salat dulu baru kemudian salam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa alaika, dan salam juga untuk kamu, irji fasolli, kembalilah salatlah lagi karena salatmu belum benar. Nah, di sini tidak disebutkan karena di sini diringkas ya. Hadisnya itu diringkas oleh Imam Tirmidzi. Nah, maka ringkasnya adalah bahwasanya orang ini salatnya tidak pakai tumakninah, terlalu cepat, sehingga oleh Nabi salatnya dianggap tidak sah. Itulah yang dimaksud fasolli, kamu salatlah, ulangi lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa tumakninah itu adalah rukun salat. Salat tanpa tumakninah tidak sah, sehingga harus diulang dari awal lagi. Nah, di sini yang perlu dipelajari adalah kata-kata ini, wa alaika irji fasolli. Nabi menjawabnya tidak wa alaikumussalam, tapi cuma wa alaika. Nah, apakah jawaban seperti ini boleh? Mari kita lihat di dalam kitab syarahnya. Syarahnya Sunan Tirmidzi adalah kitab Tuhfatul Ahwadhi. Dalam riwayat yang lain, fasallama alaihi faradda, dia mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi pun mengembalikan salam. Mengembalikan itu maksudnya apa? Wa alaikumussalam. Jadi kalau assalamualaikum dikembalikan wa alaikumussalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah dikembalikan tuh wa alaikumussalam warahmatullah. Itu yang dimaksud mengembalikan, yaitu sama persis apa yang diucapkan. Nah, sehingga kata-kata ini wa alaika ini zahirnya adalah ringkasan, sehingga ini jangan dipraktekkan, Pak. Ada orang salam sama kita, assalamualaikum, kemudian kita jawab wa alaik, jangan begitu. Kenapa? Ini ringkasan. Kan sering hadis itu diringkas-ringkas oleh para ulama. Ini cerita ringkasan. Maka yang benar kalau kita itu disalami, kita harus menjawab yang lengkap sesuai apa yang dia ucapkan. Kalau mau maka ditambah dengan salam yang lebih sempurna, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran,
pada surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyah, kalau kalian disalami, fahayyu, maka berilah salam, bi ahsana minha, yang lebih baik darinya, aurudduha, atau kembalikan. Kembalikan itu artinya sama. Assalamualaikum, kembalikan waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum kembalikan waalaikum. Assalamualaikum warahmatullah, kembalikan waalaikumsalam warahmatullah. Jangan kembalikan waalaikumsalam tok. Atau kita jawab yang lebih baik, yaitu ditambahi. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 86. Sehingga kata-kata wa'alaika ini tidak untuk kita terapkan, tapi hendaklah kita menerapkan yang lebih jelas, yaitu kalam Allah di dalam Al-Quran, rudduha, kembalikan, yaitu jawabannya sama dengan ucapan yang dia sampaikan. Kemudian sebagai penutup, saya ingin sampaikan di sini bahwasanya menjawab salam itu yang paling lengkap adalah 4 kalimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ini sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan orang. Di dalam kitab At-Tarikhul Kabir karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tulis wa maghfiratuh. Diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, ini hadisnya sahih, bahwasanya kami ketika disalami oleh Nabi, maka kami menjawab kepada Nabi, wa alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh wa maghfiratuh. Jadi 4, Pak. Maka ini sunnah, mari kita hidupkan. Kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia kan sudah mengucapkan 3. Nah, kita jawabnya 4. Dan ini tolong disampaikan kepada masyarakat bagi yang mengajar di tempat-tempat yang lain. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Dan sekarang langsung mari kita praktekkan. Saya salam, panjenengan jawab 4 nih. Kita tutup pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.